Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Ada kabar gembira dari penyanyi Anissa Rahma dan suaminya Anandito Dwi. Mereka sudah mengumumkan kehamilan anak pertama dan kedua mereka, yang berarti hamil anak kembar. Aduh, setelah 4 tahun menanti, keduanya terus berikhtiar. Salah satunya dengan mengikuti bayi tabung. Ya udah, karena logikanya tuh sperma mau ketemu telur tuh nggak ada jalannya kan. Akhirnya disaranin untuk bayi tabung. Masya Allah, semoga dilancarkan dan dimudahkan ya teman-teman. Nah, kali ini cerita Untungs bakal ngobrol lebih dalam sama mereka. Bagaimana sih perjalanan mereka dalam mendapatkan sang buah hati? Benarkah ini bukan pertama kalinya mereka mengikuti bayi tabung? Kita simak lengkapnya yuk di channel Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat Semoga sehat ya yang nonton kita. Udah lama nih nggak opening kayak gini ya. Benar, udah lama kamu nggak ikutan nih belakangan. Oh iya, ada pembantu ya. Jadi upik abu kan. Wah. Ya gitulah, harap maklum ya. Habis liburan disuruh kerja gitu. Nah sekarang ini kita kedatangan tamu yang tahun lalu pasangan ini. Bukan tahun lalu. Hampir 2 tahun lalu. lalu pasangan ini pernah ngobrol sama kita mengenai perjalanan cinta mereka. Ya, mau tahu bagaimana perjalanan cintanya, bisa klik di atas nih, ada nih. Nanti di akhir juga ada gitu ya. Benar. Tapi sekarang ini. Kalau dulu mereka datangnya bergrup dengan rame-rame dengan pasangannya masing-masing, dengan cerita masing-masing. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini kemarin baru aja kita dapetin berita yang sangat bahagia banget. Setelah kemarin salah satu temennya juga ya, satu grup ini juga ada yang sukses gitu ya, dan ternyata mereka menyusul. Iya, langsung aja kita ketemu dengan pasangan Anissa dan Dito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sebelumnya kita ngucapin selamat ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ngelihat pemberitaan ini kita ikut seneng juga. Seneng banget ya Allah, ya. satu persatu temen kita doanya diijabah Allah gitu ya. Benar-benar. Setelah kemarin kan kita Nata sama Wardah. Terus dan itu kan momen ketika pas terakhir 2 tahun yang lalu itu pas main ke rumah kan masih sama-sama lagi berjuang ya. Nah di situ terus malah ada cuplikannya mereka ngomong doain kita ya gitu, semoga cepat dapat omongan. Ada omongan itu tuh. Nah ini masya Allah banget, ternyata 2 tahun berikutnya kita ngobrol lagi dalam keadaan yang berbeda. Jadi maksudnya sudah akhirnya benar ternyata doa-doa yang selama ini dijalankan dan juga usahanya sebentar lagi akan berwujud menjadi daging dan tulang. Berarti sekarang udah jalan berapa bulan? Alhamdulillah udah 4 bulan. Alhamdulillah. Ya 4 bulan ya. Ini banyak yang penasaran karena yang pasti nonton kita nih banyak para pejuang garis biru. Betul. Ya, pejuang garis biru. 2 garis biru. 2 garis. Kalau garis biru doang buat apa? Pada perjuangan. Ada 2-nya. Ada 2-nya. Garisnya merah nggak sih? Merah, aslinya sih sebenarnya ya. Kenapa Kenapa biru? Bedanya adalah kalau misalnya kita dalam pandemi, kalau 2 garis itu kita deg-degan. Kalau ini urusannya beda. Positif Enggak, yang emang ini kalau enak. dulu tuh kalau misalnya nggak positif COVID, positif hamil kan di rumah doang. Kan itu. Benar. Nah, sekarang ini banyak yang pengen tahu, pasti yang lagi menunggu 2 garis biru itu hadir di keluarga. Pasti kan banyak yang menunggu kok satu persatu teman-teman kita tuh bisa kemudian akhirnya diijabah. Tapi bukan tanpa perjuangan loh. Pasti pendengar perjuangan yang kita nggak tahu udah taunya beritanya sedang menunggu aja gitu. Nah, ini banyak yang kepengen tahu perjuangan dari awal gimana sih? Emang kalian waktu zaman kita ketemu emang udah proses atau cukup doa aja atau gimana? Kita malah prosesnya udah dari awal, sejak dini lah ibarat katanya tuh. Karena waktu kita menikah tahun 2018 itu kita nggak sama sekali pernah ada rencana menunda gitu. Oh emang pengen langsung pengen aja langsung. gitu. Nah waktu 9 bulan udah pernikahan nggak kerasa
kok belum kasih aja ya, Iya. gitu. Jadinya udah deh kita coba ke dokter. Kan katanya gitu kalau setahun ya pasangan belum punya keturunan juga, mau nggak mau harus cek ke dokter supaya tahu apa sih permasalahan kesuburannya. Akhirnya kita ngecek. Sempat ke dokter? Sempat ke dokter, malah kesana awal-awal tuh 9 bulan. masih juga 9 bulan, belum Iya, setahun, benar, masih. santai aja. Siapa yang ngomong gitu? Dokternya. Oh. Karena kan mungkin masih santai, harusnya masih pacaran dulu aja, nggak usah Buru-buru banget sih, kayak gitu. gitu-gituin gitu. Dokter bilang, baru 9 bulan, kan 9 tahun aja juga. Itu yang ngantri 9 tahun tuh. Terus 9 tahun datang, ya apa-apa dok, gitu kan. 9 bulan terus kemudian setelah diperiksa akhirnya? Periksa akhirnya. Apa kata dokter yang ketahuan. Disuruh HSG kan ya? Iya, akhirnya disuruh ASG, terus analisa sperma, ketahuan di situ Kenapa aku tuh? ada penyumbatan kedua tuba falopi. Oh. Jadi yang saluran yang kecil itu Iya, bener-bener nggak ada Tersumbat jalan, gitu, nggak ada jalan. tersumbat. Kalau Dito jumlah Spermanya masih sedikit ya. lah, kurang bagus itu, naik turun hasilnya nggak Sampai ya divonis sama dokter kalau emang tuba falopi dua-duanya udah kesumbat, itu emang sulit untuk hamil alami. Oh, iya. Tapi emang ada Diperbantukan. pola hidup gak sih yang bisa bikin begitu? Misalnya apa kelelahan kayak gitu atau memang keturunan? Ada gak sih pola hidup yang sampai orang kok bisa itu apa namanya? Divonis seperti itu ya. Misalnya itu apa tadi sperma namanya? penutupan tuba falopi. Tuba falopi atau sperma apa tadi? Jumlahnya Sperma- sedikit. Jumlahnya Iya, sedikit. iya. Apa karena apa tuh? Kalau sperma mungkin dari pola hidup Iya, ya. Pola hidup. bisa entah itu diperbaiki. rokok, entah itu begadang, Heeh. entah itu kurang vitamin kayak gitu. Nah itu setelah diskusi dengan dokter itu ada perbaikan kayak olahraga sering, cukup lah olahraga cukup. Emang kita ngerokok? Enggak kan? Enggak ngerokok. Begadang? Begadang juga begadang sih. Begadang juga. Begadang juga. Begadang. Karena di begadang ya ternyata. Iya juga. Akhirnya mulai banyak vitamin kayak suplemen kayak gitu ya. Olahraga. Oh penting katanya gitu ya? Akhirnya udah cukup bagus lah akhirnya tuh. Nah kalau Anissa kasusnya udah beda ya. Mungkin ada kalau ibaratnya kenapa bisa tuba falopi tertutup tuh sempet jatuh atau apa mungkin? Iya, sebenarnya penyebabnya nggak jelas apa, cuman bisa juga karena pernah operasi usus buntu dulunya, terus jadi ngaruh ke tubanya jadi Penyumbatan. lengket gitu kan. Terus bisa juga pernah jatuh. Aku juga dulu pernah kayak jatuh dari motor gitu, kecelakaan. Pas lagi syuting. Oh. Adegan motor jatuh, nggak tahu jatuh beneran. Ketabrak Dapet dong motornya. actingnya Kena ya. perutnya atau gimana? Kena Jatuh ya? tulang Ekor ya? ekor. Dan emang Oh, tulang cewek ekor berarti itu hati-hati banget bahaya. Iya. Bisa ke saraf, bisa ke tuba falopi juga gitu kan. Akhirnya ya udah, karena logikanya tuh sperma mau ketemu telur tuh nggak ada Nggak ada jalannya kan. jalannya. Akhirnya disaranin untuk bayi tabung. Kata Oh. dokter. Udah harus Itu di bulan ke-9? bulan Iya. 9 kita udah harus bayi tabung. Tapi kita nggak langsung, ayo kita langsung bayi tabung, enggak. Kita kayak pengen usaha dulu. Kira-kira apa ya yang bisa dilakuin ya selain bayi tabung? Tahun 2018 itu ibaratnya masih sedikit banget yang bayi tabung tuh. Iya, masih tabung. Jadi kita sembunyi-sembunyi banget bayi tabung tuh karena masih masih nyari-nyari di YouTube ini apa hukumnya. Boleh Dan apa juga, enggak ya gitu ya. Ada hanya Ustaz Abdul Somad juga katanya boleh asalkan rumah sakitnya amanah dan benar-benar dari suami dan istri gitu. Ini kita jalanin dari awal tahun 2019 ya kita mulainya tuh ya. 2019 baru mulai. 19 pertengahan. Iya, pertama. Oh jadi pas kita ketemu tuh baru mulai atau udah atau? Udah pernah Itu kita udah membawa kabar 2 kali gagal bayi tabung. Itu udah 2 kali malah? 2 kali. Itu masih kita simpan rapat-rapat banget. Oh, itu benar-benar kalian keep berdua Keep aja. banget. Itu cuma keluarga aja yang tahu. Kan Oh jadi kali ini setelah berapa kali ya baru dapat kabar ini? Ini yang keempat kalinya Ini yang baru keempat kali baru berhasil. Jadi Nah, 3 kali gagal. berarti kan waktu itu kalau dari teman kita kan Wardah sama Nata ini kan memang udah program gitu ya, dan mereka pun maksudnya kan ada tipikal orang-orang yang memang pengen sharing atau apa gitu. Nah itu kalian pun juga nggak cerita atau sama mereka cerita? Enggak cerita. Nggak cerita. Mereka nggak tahu sama sekali. Jadi emang bener-bener kita pengennya ditutup rapat-rapat dulu ya, karena Perjuangan ini cuma buat kalian berdua aja gitu? iya, soalnya kita tuh ngerasa kalau kita sharing langsung ke banyak orang, nanti tuh orang bakal nanyain hasilnya gimana. Iya, Oh iya, Terus malah jadi jadi kayak banyak nambahin pikiran beban ya. aja ya? terus pas gagal tuh
kita nyampein ke mereka takutnya orangnya pada kecewa kan, terus jadi kita juga ikut kecewa gitu. Jadi ya udah kita nggak ngejalaninnya kayak pas lagi ta'aruf aja deh. Jadi kalau ta'aruf kan emang sembunyi-sembunyi supaya nggak ada hasad atau nggak ada beban-beban. Yang penting umumnya pas pernikahan. Nah kalau sekarang juga pengennya kayak gitu sama, jadi kayak ditutup rapat perjuangannya, nanti kalau udah jadinya baru kita umumin kayak gitu. Satu kali percobaan tuh berapa lama sih memang? Setahun ada ya. Setahun ya? Jaraknya tuh ya. Iya, Nah, pernah kita dalam setahun 2 kali langsung dalam setahun. Satu bisa 2 kan kali. dia tergantung ya berapa banyak sperma yang didapetin, kan kualitas spermanya, terus nanti ketika ininya kita berapa kali, biasanya kan ada kayak paketan gitu kalau nggak salah ya. Iya, jadi kalau kita yang kemarin ini fresh embryo transfer, jadi langsung setelah tindakan OPU langsung ditransfer, 2 embrionya yang dimasukin ke dalam rahim dan masih gagal. Yang kedua jarak 3 bulan setelahnya frozen embryo transfer, jadi embrionya dicairin dulu, dibukuin. Nah itu juga masih gagal juga 2, penyebabnya juga nggak tahu, tapi karena dua kali gagal itu kita sempat drop banget. Pas udah gitu kita kayak udah deh istirahat dulu, nggak mau ngelanjutin dulu deh. Oh itu sempet tuh ya? Harapan tinggi juga gitu ya. Udah. Kayak mau lulus ujian, nggak taunya nggak lulus harus terima gitu. Kalau orang kan bilang menunggunya itu kan ibaratnya siklus bulanan ya. Wah belum head nih, udah ketahuan gitu kan ya. Kalau Anissa kan, kalau kita kan karena udah nggak mungkin secara alami, ada tahap berikutnya nih bayi tabung yang ibaratnya solusi lah ya. Udah ada solusi, udah jalaninnya. Wah itu jalaninnya juga sekali tindakan tuh, belum suntiknya, belum itu apa aja tahapannya tuh? Suntik berapa kali? Suntik 10 kali untuk pembesar telur. Terus 10 kali? Itu sebelum transfer? Per hari sekali. Sekali. Sebelum transfer. Jadi kan telurnya dibesarin dulu, terus sampai udah cukup waktu baru dipetik tuh, namanya OPU. Jadi disuntik pemecah telur. Nah pas mulai pemecah telur itu bekerja, ditarik-tarikin tuh telur-telurnya, dikumpulin sama dokter. Nah di waktu yang bersamaan juga di ruangan yang lain, Dito pun juga mengumpulkan sel spermanya, dan bisa benih-benih dipanggil-panggilin gitu. Iya, sperma kumpul gitu ya. Boleh telat soalnya karena harus bersamaan, opunya telurnya lagi ada, spermanya harus saat itu juga. Baru disatuin. Berarti bisa dikawinkan di luar lalu ditransfer. Habis itu dimasukin lagi ke dalam rahim, dibalik. Berapa lama dicampur itu? Berapa jam atau menit ya? Jadi abis itu misalnya abis dikumpulin masing-masing nih. Iya. Dipilihin terus diracik ya. Iya. Berapa hari itu juga dimasukin lagi? Enggak, langsung jadi kita nunggu ada yang namanya day 3 itu kalau nggak salah morula gitu ya namanya ya. Apa? Nama embrionya, perkembangannya. Pokoknya ada day 3, ada day 5. Kalau day 3 mereka survive, kemungkinan day 5 juga survive. Dan yang kita ini yang embrionya yang bertahan sampai hari kelima. Pasti nggak ngerti ya. Embrionya yang bertahan sampai hari kelima masih survive. Iya. Jadi di antara itu ada yang nggak survive juga? Ada yang nggak berkembang, ada. Sempat dapat berapa kalian dulu? Di awal-awal tuh? Awal-awal tahun 2019 berapa sih? 20 banyak dong. 20 itu udah udah jadi pembuahan? Udah jadi embrio. Udah jadi embrio kan berarti ya? Banyak dong. Masih telur yang baru dipetik itu, tapi yang udah jadi embrio 10. Oh 10. Makanya 10. Dari 20 itu yang jadi cuma 10. Dari 10 itu? Yang dari 10 itu dimasukin 2. Setiap siklus, setiap embrio transfer dimasukinnya 2. 5 kali berarti? Belum sampai 5 kali, udah 2 kali gagal, kita pindah ke klinik yang lain. Mulai lagi baru lagi dari awal. Tapi bukannya ya, ini sekalian mungkin buat teman-teman juga yang pejuang garis biru, 2 garis biru juga pengen tahu mungkin dari biayanya, terus dari seperti apa persyaratannya gitu. Biaya berapa ya? Kayaknya kalau biaya itu tergantung
kasusnya masing-masing pasangan. Oh, jadi Nggak, kisaran beda-beda yang ya? mesti disiapin berapaan sih kalau yang lagi mau program Kalau gitu? kita ya, yang bayi tabung yang pertama itu hampir 100 juta. Itu sekali proses dengan berapa paket atau sekali proses transfer? Udah sekali proses sama ditransfer 2 kali. Oh, Udah itu totalin. paketnya 1 Iya. juta. Tapi kalau hasil mah tetap keputusan Allah gitu ya. Iya. Yang penting ini biaya ikhtiarnya ya. Iya. Biaya ikhtiar. Terus kalau yang sekarang karena kita mulai baru lagi dan ada sempat operasi polip juga, ternyata di rahim aku banyak banget polipnya. Ketahuannya di apa? Di yang ke sekarang-sekarang. Iya, pas gitu, di tahun klinik 2021. bocah ini kan kita dimasukin kamera gitu ke dalam rahim. Endoskopi. Ya, histeroskopi kalau Histeroskopi. istilahnya. Terus Bapak so tau. Pokoknya ada kopi-kopinya lah, endoskopi. Endoskopi. Endorse aku kopi. Endoskopi. Endoskopi. ya karena ada biaya operasi lebih mahal lagi. Terus sama Ada suntikan pengencer darahnya. ya Oh, kamu ada pengentalan darah? setelah hamil. Setelah hamil. Oh, pas oh iya itu. Kalau yang programnya kemarin 200 jutaan. Jadi kisaran yang mesti disiapin teman-teman ya untuk bertemu dengan yang sudah dijodohkan sama Allah, untuk ketemu ya ada ikhtiarnya ya. Ibaratnya itu bagian dari pengorbanan. Ini kalau suatu saat nanti anaknya lihat lihat kayak gimana perjuangan orang tuanya untuk bisa ketemu, ini kan Masya Allah banget ya, maksudnya nggak gampang ternyata untuk bisa ketemu aja, itu nggak gampang. Iya, Ini tapi balik Masya lagi Allah. kan memang ini semua Allah yang Ya, Allah kasih yang- gitu ya. betul. Allah juga Ini kasih bagian kita. dari ikhtiar ya. Benar, Allah juga yang kasih rezeki juga. Mungkin Iya. rezekinya mungkin buat ini gitu kan, buat ngurusin Dimudahkan sang buah hati, urusannya. dimudahkan segala urusannya. Intinya balik lagi emang hanya Allah yang tahu skenario semuanya Benar, ini mau gitu. jadinya Kapan laki waktunya? perempuan ya. Benar, dan kita juga tadi balik lagi nggak bisa netepin berapa juta yang keluar ya, berapa Varian ya. nominalnya gitu, karena kan beda-beda gitu ya. Beda-beda Tapi kasus. makanya beda-beda. yang gampang kemudian hamil gitu, punya anak, banyak kasus gitu, anaknya ditinggal, anaknya dibuang, ya Allah. Ngeliatnya gitu miris, berapa kali aku posting kan? Ya Allah, orang sampai punya anak tuh usahanya sampai kayak gimana? Banyak yang benar-benar mengharapkan Iya, banget gitu kan. ditaruh di tempat sampah lah, ditaruh di pos polisi. Aduh, kayaknya kita nggak habis pikir ya gitu. Gak dimudahkan, nggak taunya malah disepelein begitu. Nah, waktu pertama kali nih percobaan, kemudian belum berhasil, rasanya gimana? Rasanya sedihnya tuh kecewa banget sih, kecewa. Dan aku juga belajar juga dari yang pertama, karena dulu tuh waktu pas pertama kita ngejalanin, doa kita tuh beda sama yang terakhir kita jalanin ini. Doa kita tuh lebih ke ya Allah, semoga jadi, semoga positif, semoga embrionya nempel, kayak gitu aja. Semoga berhasil. Tapi kalau sekarang beda ya, kita lebih kayak pasrah, bener-bener nggak ngoyo. Ya Allah harus jadi, ya Allah, nggak gitu. Karena tapi udah apa ya, udah cukup capek mungkin ya, karena kan tiga kali kita Nyoba gitu melihat ya. hasil yang udah dikasih solusi, nih ada bayi tabung, tapi ternyata hasilnya juga step test pack masih negatif, masih belum garis 2 gitu ya, jadinya Takut kecewa ya? kecewa lagi gitu, kecewa. capek gitu. Dan emang kan kita juga lebih ke memasrahkan, terus udah bener-bener sampai Kayaknya itu pas yang ditungguin titik ya. nol. Iya. Lepasnya itu di situ. Lepasnya di situ, dan kita jalannya lebih enteng karena kita kayak lebih ya Allah tuh tahu yang terbaik untuk kita gitu. Kalau memang udah waktunya pasti Allah kasih kan gitu. Tapi kalau belum waktunya ya memang kita harus nerima, harus siap. Apapun itu ya. Iya, sampai akhirnya aku udah siap. Kalau emang hasilnya belum berhasil juga udah siap gitu, siap menjalankan ikhtiar lagi, setiap ngejalanin, terus berdoa terus. Sampai kita udah siap antisipasi gitu ya. Kok kita langsung aja nih yang keempat langsung jalan lagi gitu untuk proses yang keempat ini bayi tabungnya tuh. Kenapa nggak dicoba dulu apa gitu, cek lagi apa gitu. Tapi udah keburu langsung program. Sampai akhirnya tuh keucap kayaknya kalau belum juga nih, belum berhasil, udah kita langsung operasi apa gitu, udah kayak udah siap ke tahap selanjutnya kalau misalnya gagal lagi. Taunya alhamdulillah qadarullah awalnya punya rencana lebih baik gitu. Ya kan ketika di awal udah memasrahkan sama Allah, berarti udah pernah ngelewatin masa kecewa kan? Iya. Berarti udah mulai memasrahkan segala macam. Udah otomatis ya kecewa atau apa dengan hasil itu pastilah gitu. Tapi apa sih yang membuat kalian tuh
mau coba ikhtiar lagi gitu. Ini juga mungkin buat nyemangatin teman-teman semua gitu, bahwa perjuangan itu memang mungkin ada yang satu kali jadi, ada juga yang sampai berkali-kali gitu ya, sampai teman kita ada yang nyoba udah bertahun-tahun, akhirnya dengan ikhtiarnya dia alhamdulillah. Nah kalau kalian apa yang buat kalian tuh kayak oke, kita tetap semangat, tetap pengen coba lagi? Yang utama kan mimpi kita sebagai pasangan suami istri belum lengkap kayaknya kalau belum punya buah hati gitu kan, belum punya hubungan. Ikhtiarnya juga mungkin udah nggak kehitung sama tangan ya, nggak, selain bayi tabung itu kita sebelumnya udah nyobain juga yang tradisional, minuman herbal. Yang kayak gitu tuh kalian udah semua udah. Apa aja sih? Iya, totok kaki gitu totok kan. Kaki, terus itu sampai jerit-jerit ya, kita sakit sampai 3 bulan itu kayak gitu terus. Ditotokin kaki? Iya. Udah lama nggak ada tulangnya kalau gitu. Nggak bisa manggung. Tulang lunak Pak. Cukup ayam aja. Jadi letoy gitu. Terus akupuntur yang di apa? Di jarum, di perut, di area reproduksi gitu. Dua-duanya lagi. Perjuangannya juga. Iya. Itu rasanya gimana, sakit banget nggak? Wah. Tapi enak juga sih. Tapi enak. Kayaknya jadi sehat juga kan. Iya. Belum minuman yang aku racik juga nih kayak jahe, lemon, kurma, sereh, semua itu. Iya. Madu, semuanya digabung-gabung. Zuriat, pokoknya yang sering didengar-dengar sebutin orang. Bagus. Karena emang masing-masing orang kan punya testimoninya masing-masing ya. Ada yang berhasil lewat bayi tabung, ada yang berhasil lewat jodoh-jodohan. Semua Allah yang udah kasih jalannya kan. Jadi kita coba ya semuanya, bener-bener udah sampai ya capek juga lumayan ya, terus kok belum juga, mungkin ada benernya kata dokter ya. Apakah kita coba bayi tabung kayak gitu. Ya udah, jadi ikhtiar sebanyak-banyaknya sih. Tapi jangan-jangan bukan berarti gagal ya, siapa tahu itu bagian dari proses itu, gara-gara gitu-gitu kan jadi lebih sehat, jadi radar-radar lebih lancar. Cuma kemudian jadinya di sini kan gitu. Benar. Bisa jadi. Iya benar. Ya kan ditotok itu jalan darah. Coba saat itu memang belum gitu kan, tapi jalan darah. Tetap herbalnya bagus. jadi sehat, Iya, prosesnya jadi ketemu sehat. di sini gitu. Bisa jadi Iya, gitu. benar-benar. Ya kita nggak pernah tahu ya prosesnya, tapi ya ini menarik ya. Jadi memang harus sabar ya. Ada mungkin yang punya proses seperti kalian mungkin udah lebih lama belum jadi juga, ada pasti kayaknya. Oh banyak, teman kita juga kan ada beberapa juga yang memang usahanya ini banget. Tapi memang itu dia ya, kita nggak pernah tahu gitu. Ketika Allah kasih ujian ke hambanya, ini sabar nggak, ketau-taunya kan dapat hadiah gitu ya. Ini menarik ya. Kalau kalian pernah nggak sih ngimpi Mimpi apa? ngimpi ketemu si anaknya ini? Udah pernah ketemu? Udah pernah belum? Ngebayangin aja sih kayak kita belum tahu nih, maksud tuh kayak gendernya cewek-cewek atau cewek cowok atau apa gitu. Loh, emang ke cewek-cewek emang kembar kan ya? Kembar kita. Oh. Ya. Di penantian 4 tahun sama Allah langsung dikasihnya 2 insya Allah. Masya Allah. Itu kalian memang minta pengen langsung 2 Kembar atau gimana tuh? Gak disangka-sangka Gak juga. disangka-sangka, bener-bener di luar perkiraan ya. Tapi itu pernah menjadi salah satu mimpi kita berdua. Pengen kayak lucu ya kalau punya anak kembar gitu. Iya, kadang dulu kalau waktu awal nikah pas pertama ditanya kan pengennya punya anak berapa gitu, bilang pengennya 4 gitu ya. Terus tapi kalau bisa sih kembar kayak gitu, selalu ada celoteh kayak doa gitu ya omongannya. Terus kita kayak mikir kok 4 tahun belum dikasih, apa jangan-jangan emang langsung dikasih 2 gitu. Langsung dikasih 2 Itu kayak ada punya feeling gitu. gitu. Ya Allah, kok gagal lagi gitu, kok belum berhasil, lama banget gitu. Apa nanti mau langsung dikasih 2 gitu. Ternyata benar-benar Iya, terjadi kayak gitu. Ya Allah, siapa tahu masuk keluar mau 4 gitu kan. Katanya 2 kemarin. Masa keluar 4 gitu. Kucing. Repot Pak, bukan masalah gimana. Waktunya ASI bingung ya kan. Aduh, ini lucu banget ya kalau ternyata langsung punya anak 2 di usia perkawinan yang ke-6 berarti ya? Ke-4. Pas lahir. Hah? 4. Ini ke-4? Sekarang 4 tahun kita punya. Oh jadi memang kalian tuh emang udah belum dari lama awal juga ya? kalian juga. Iya. Tapi itu
rasanya lama banget kalau yang kita ngejalanin. Sama kayak kita, Pi. Dulu juga sama, kita juga awal kita nggak mau, maksudnya kita tunda dulu deh punya anak, nanti aja biar kita pacaran, karena kita kan nggak pacaran ya. Jadi nanti aja gitu. Tapi ternyata di satu bulan ya, seminggu 2 minggu aja kayak ada kepikiran ke situ kan, maksudnya kayak pengen seru ya kalau udah punya anak, karena kan udah berdua. Terus what next gitu kan, apalagi gitu kalau nggak punya anak. Karena ada teman-teman juga baru punya anak gitu kan. Nah ini kan kalian ini sempat satu grup juga kan, maksudnya sama Nata sama Wardah kan, maksudnya sama-sama berjuang lah ini mengharapkan 2 garis biru ini. Nah ketika Nata sama Wardah positif, kalian apakah ini jadi semangat lagi buat kalian atau malah kalian jadi down gitu? Atau jadi apa tuh? Semangat lah, nambah semangat. Jadi kayak berarti next kita nih insya Allah nih kayak gitu. Apalagi kliniknya kan sama, jadi kita kayak wah kita harus makin semangat nih. Oh Nata sama kalian sama di Bocah. Di endorse sama itu ya, di endorse sama Adam ya, Adam itu ya tempatnya. Jadi Adam harus ditutup semua gitu. Kan kalau yang 2 alhamdulillah bisa. Jadi itu emang malah jadi pemicu kalian kayak pemicu bisa nih gitu. Tapi juga ada mungkin kayak circle kita kan di Bandung ada lingkungan, nah teman ngaji juga, terus juga di Adam juga kan, Adam Hawa udah pada punya keluarga semua. Waktu pernah ditanya sama wartawan sih, kalau aku ya ditanya sama wartawan, gimana nih anak-anaknya, ini papa muda ngebahas tentang anak masing-masing. Aku di skip gitu kayak, aduh, kalau aku nggak ada, padahal karena ada kan di situ kan, karena kan belum punya anak, jadi kayak dilewati. Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Karena juga kapan merasakan ngebahas tentang anak juga. Bilang aja vokalis keluarnya belakangan. Bisa keluar drummer dulu kan. Kan semua vokalis Pak masalahnya Pak. Enggak, siapa tahu yang keluar anak-anaknya ngeband kan gitu. Vokalis belakangan gitu kan. Nah, ini gimana nih reaksi orang-orang terdekat kalian, apalagi keluarga? Mungkin kan setidaknya tahulah perjuangan kalian. Terus terkadang juga kan orang-orang dekat ini maksudnya baik loh, maksudnya gimana, apa hasilnya atau apa, mereka tuh baik, tapi terkadang di kita yang ditanyain mulu kan kayaknya aduh gitu. Sama halnya kayak misalnya pas waktu baru mau kawin, kapan mau kawin, udah kawin terus tiba-tiba kapan punya anak, kapan gitu kan. Mereka itu bentuk perhatian mereka, tapi kan terkadang penerimaan di kita kan atau penyampaiannya mungkin beda. Nah kalau orang-orang terdekat kalian, circle kalian terutama keluarga gimana nih supportnya? Pas tahu. Yang pas yang pertama kali siapa sih? 3 tahun? Anissa ngasih tau aku. Iyalah, lo ngasih tau siapa? Siapa nih? Ini siapa ya gitu? Ke mama dulu Udah keluarga pernah sama suaminya nggak tahu. Bapak apa ini? Anak siapa? Ini siapa punya anak? Kok aku malah aku tidak tahu. Mama. Yang pertama, abis itu Mama Nisa dulu awalnya. Karena emang kita tuh selalu update terus tentang perjuangan kita, kayak bayi tabung, terus Ma habis dari dokter nih ternyata kayak gini-gini katanya, dan Mama kan manajer juga, jadi yang ngatur schedule kayak gitu-gitu, supaya nggak disuruh-suruh syuting gitu ya. Iya, supaya kan kadang suka disuruh banyak kerjaan gitu kan ya. Mama udah tahu nih udah positif kayak gini, harus jangan ini dong dikurang-kurangin. Iya. Oh iya, akhirnya lebih protektif juga sih kalau. Akhirnya gimana reaksinya ketika dengar kabar mau punya cucu gitu? Seneng banget. Itu juga yang dinantikan kan soalnya kan. Tapi kita itu nggak langsung ngasih taunya tuh, kita kasih tahu pas minggu keberapa ya? Minggu ke-7 ya, minggu ke-14. 9, minggu ke-9. Lu tahan dulu infonya? Tahan dulu soalnya kan sampai benar-benar valid gitu ya? Kita baru pertama cek darah BHCG ya. Itu kata dokter udah alhamdulillah nih positif, insya Allah kembar. Wah, kita masih kayak tahan dulu nih euforianya, alhamdulillah. Karena pernah gagal gitu ya. Gak mau ini ya, apa namanya? Berharap. Iya, harapan banyak. Udah itu kita lanjut ke test pack juga 2 garis. Kalau kita sebenarnya waktu subuh juga nangis-nangisan. Kalau Anissa yang sebelnya tuh kan pengen lihat test pack-nya bareng-bareng ya. Anissa ngecek sendirian dulu test pack tuh. Iya, soalnya kan kalau kasih tahu Dito punya mimpi kan, kayak kasih kejutan gitu kan, kasih reaction direkam gitu kan, pengen banget gitu kan. Taunya pas aku bangun tidur kayak yang ini positif. Apa?
Karena mungkin Anissa juga deg-degan kalau misalnya pas ini belum kan, jadinya sedih. Jadi tuh aku kan emang selama ini tuh kalau mau test pack ngajak Dito kan, Habi kita test pack yuk, tungguin ya di luar. Aku test pack terus pas negatif, sedih banget nyampein ke Ditonya kan kayak Bi masih belum, terus kita nangis bareng kayak gitu kan. Nah kali ini aku tuh pengennya biar aku dulu aja yang tahu mau positif atau negatif. Nah pas lagi ngetes itu udah kayak udah siap lah, ya udah ini kayaknya bakal negatif nih, udah kayak gitu karena 4 kali test pack ya. Feeling pas lagi 2 weeks wait-nya setelah di embryo transfer rasanya tuh kayak yang sebelum-sebelumnya sama aja kayak yang kemarin. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Nggak ada feeling apa gitu. Terus malah kayak orang mau hate gitu loh rasanya. Oh, kayak sakit gitu ya, pegel-pegel. Kok ini kayak udah mau hate gitu. Taunya pas dites ada garis 2 samar gitu. Kayak apa? Langsung kok bisa sih ada garis 2, langsung ngambil yang test pack mahalnya, yang itu kan yang ditesnya yang murah supaya kalau negatif ya udahlah. Iya, berarti stok banyak dong ya. Test pack 7 kali test pack tuh. Iya 7 kali test pack nyobain. Semua garis 2? Iya semuanya alhamdulillah garis 2, makin pekat, makin besoknya makin pekat, terus kita kayak itu Dito nggak pernah ngeliat. Dito udah tahu juga tuh? Udah. Dito udah ya pas aku baru 2 test pack doang nih ngetes, terus langsung bangunin Dito pagi-pagi, Habi bangun. Iya subuh, Habi lihat kenapa sih nanti aja katanya gitu. Soalnya kan kalau dibangunin suka bete masih gitu. masih setengah nyawa lah Ya, ibaratnya. belum kumpul semua ya. Nyawanya. Semua terus ya udah akhirnya pas ngeliat wah happy banget ya. Nangis-nangisannya pas beres pulang masjid Salat subuh. Ya langsung kayak ini kita nggak pernah ngelihat sama sekali garis 2. Selama ini selalu garis 1 terus kayak kecewa gitu. Tapi Jadi selama ikhtiar itu pun nggak pernah ngerasain garis 2, bener-bener baru ini pertama kali. Ini pertama kali. Karena kan ada ya yang istilahnya tuh palsu, hamil palsu tuh kan, jadi 2 tapi ternyata sebenarnya masih belum. Iya. Jadi ini dari sekian lama kalian pun ini juga pertama kali kalian lihat, hai 2 garis biru tuh kayak gini ya gitu. Iya, ya happy ini gitu langsung difotoin. Tapi baru berdua yang tahu saat itu ya? Baru berdua. Waktu itu kita ya tahan-tahan kayak bentar Kayak udah pengen gak sabar mau ngasih tau orang tua gitu? banget. Karena kan takutnya ini kan kehamilan di luar kandungan ya. Di luar iya, rahim ya. di luar. Ada yang kayak gitu kan. Jadi pengen bener-bener lihat di USG gitu. Takut terlalu berharap gitu ya? Takut kosong. Takut kecewa janinnya, lagi gitu ya. janinnya, Iya, rahimnya. kita pengennya pas abis USG deh mastiin gitu kalau ada si janinnya. Ternyata pas udah USG dilihat, wah ada 2 kantongnya. Udah ada detak jantung? Udah ada detak jantungnya juga. Itu gimana rasanya tuh? Pertama kali denger detak jantung gimana? Penyesalan buat teman-teman kalau ada suatu hal yang